Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari Senin tanggal 6 April 2020, di mana cuaca hujan dan akan terus hujan sampai dengan hari Kamis. Akan berhenti 5 hari dan hujan lagi. Itulah ramalan cuaca, perkiraan cuaca yang ada, tetapi tidak selalu tepat. Tetapi firman Tuhan senantiasa tepat bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru. Terus ajar kami Tuhan menggunakan hari-hari yang Tuhan masih akan berikan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Dan kami juga masih berdoa untuk dunia, untuk bangsa-bangsa yang masih berperang melawan virus corona. Berikan pengasihan-Mu Tuhan, berikan pertolongan-Mu, agar para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin dunia juga bertemu dengan pengasihan-Mu, bertemu dengan pertolongan-Mu, bahkan bertemu dengan keselamatan-Mu. Kau jaga, Kau lindungi mereka yang terlibat langsung di dalam penanganan virus corona. Biarlah anugerah-Mu juga boleh mereka alami. Berkati waktu kami, di dalam kami melanjutkan pembacaan firman-Mu. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari Mazmur 119 ayat 129. 119, 129, demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Kembali saya mengundang saudara-saudari, Anda semua yang menyimak, boleh membaca Alkitab saudara, dan saudara juga boleh katakan langsung kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau saudara menyimak dan saudara katakan dengan tulus hati kepada Tuhan seperti yang dikatakan pemazmur, saudara akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja melalui firman-Nya kepada saudara pribadi lepas pribadi. Sekali lagi akan saya baca Mazmur 119, 129, demikian bunyi firman Tuhan melalui pemazmur yang dikatakan kepada Tuhan. Peringatan-peringatanmu Tuhan ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Saudara, ternyata dari apa yang sudah kita lalui dari Mazmur 119 ini adalah kisah kehidupan pemazmur yang diliputi dengan pencobaan, yang diliputi dengan sengsara, yang diliputi dengan ketakutan demi ketakutan. Dan saat ini juga dunia masih diliputi dengan masalah virus corona. Kalaupun virus corona berlalu, masalah dunia tidak akan berlalu, saudara. Tantangan kita hidup di dunia tidak akan berlalu. Memang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita senantiasa berdoa agar diberikan pengasihan Tuhan, akan diberikan kasih sayang Tuhan untuk dijauhkan dari hal-hal yang jahat, untuk dijauhkan dari hal-hal yang membawa malapetaka, untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi di satu sisi kembali saya dan saudara juga hidup di dunia yang sudah dikuasai dosa. Tetapi yang lebih pasti, firman Tuhan itu sudah diberikan kepada kita agar kita berpegang kepadanya. Dan kembali di dalam pemazmur ini, saya mengajak Anda semua untuk menyimak dan mendapatkan langsung berkat dari Tuhan melalui firman yang saudara simak dan saudara aminkan dan saudara praktekkan. Sehingga kembali saudara, di sini kita sudah membaca bagaimana pemazmur itu berkata, jikalau peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib. Peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib. Itulah sebabnya pemazmur berkata, jiwa pemazmur memegangnya. Peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib, oleh karena itu jiwa pemazmur memegangnya. Artinya menyimpan, mengingatnya. Kembali untuk supaya ingat, saya dan saudara terus dan terus harus kembali membaca. Sehingga tersimpan, tidak akhirnya lupa. Saudara mungkin punya barang yang sudah disimpan
Bukan hanya berminggu, berbulan, bertahun, sehingga saudara tidak tahu lagi di mana ya, barang yang saudara sudah simpan itu. Sudah tidak bisa menemukan lagi. Tetapi lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Pemazmur ya, menyimpan perintah-perintah Tuhan agar menjaga kehidupannya, ya, agar menyelamatkan kehidupannya, agar terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, ya, dan agar tidak lupa saudara menyimpan firman Tuhan. Bukan hanya sekali saudara cukup baca, kembali diulang, dan diulang, ya. Karena tiap hari saudara bangun dihadapkan dengan masalah kehidupan, mungkin sudah lupa apa yang saudara baca kemarin, ya. Baca lagi, baca terus saudara. Dan biarlah saudara dan saya akhirnya memang menemukan seperti yang sudah ditemukan oleh pemazmur, jikalau peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib. Kalau saya dan saudara seperti pemazmur sudah menemukan jikalau peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib, mau kita kemanakan saudara? Mau kita kemanakan ya? Mosok kita akan tinggalkan, mosok kita akan abaikan, mosok bahkan kita akan buang? Tentunya tidak. Kita akan pelihara, kita akan simpan seperti pemazmur ya, untuk menjagai, untuk menyelamatkan, bahkan untuk memberikan kehidupan bagi saya dan saudara yang percaya, yang memegang firman Tuhan ya, yang memegang Taurat Tuhan, yang menerima peringatan-peringatan Tuhan. 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Pemazmur berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Adakah kalanya hati pemazmur juga tertutup menghadapi sengsaranya, menghadapi penderitaannya, dan ketika pemazmur kembali menyingkapkan hatinya, dia melihat ya, jikalau firman Tuhan itu menerangi. Firman Tuhan itu menerangi. Ada kalanya di dalam saya dan saudara juga menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, krisis-krisis yang berat. Iman kita bergeser, saudara. Iman kita bergeser. Dan kita malas lagi membaca Alkitab. Kita malas untuk berdoa. Kita malas untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kembali, biarlah saat ini jikalau itu terjadi bagi saya dan bagi saudara, kembalilah. Bukalah firman Tuhan ini, bacalah. Dan biarlah di situ saudara disingkapkan dan kembali diberi terang oleh firman-firman Tuhan. Ya. Kembali saudara, tidak semua orang Kristen merindukan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, yang sebenarnya oleh Alkitab sudah dikatakan di dalam firman Tuhan itu terdapat terang Tuhan. Dan di dalam terang itu akan menolong saya dan saudara berjalan di jalan yang memang jelas, ya, tidak terpeleset, tidak tersesat, tidak terjerumus. Saudara akan sampai tujuan dengan selamat karena ada terang yang menerangi jalan saya dan saudara. Biarlah itu saudara, kita diingatkan, kita juga boleh disegarkan. Kembali ingatkan saudara apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius. Kalau saudara lupa, dan ini biar juga mengingatkan saya, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, apa gunanya Alkitab ini ya? Apa gunanya Alkitab ini? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab ini, memang bermanfaat untuk mengajar ya. Bermanfaat untuk mengajar saya, mengajar saudara, mengajar siapapun yang mau diajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya. Untuk menyatakan kesalahan, saudara akan tahu kalau saudara berbuat salah ketika membaca Alkitab ini. Saya tahu kesalahan saya akan ditunjukkan ketika saya membaca Alkitab ini. Untuk memperbaiki kelakuan, ya, kelakuan saya dan saudara dari waktu ke waktu itu tidak selalu sempurna. Jauh dari sempurna, bahkan sering salah. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan ini kembali
akan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan saya dan kelakuan saudara, ya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menggunakan emosi kita, bagaimana kita menggunakan hati kita, mata kita, telinga kita, mulut kita akan diperbaiki oleh firman Tuhan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah saudara firman kebenaran. Disinilah saya dan saudara akan mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, bacalah Alkitab, saudara, dari awal sampai belakang, dari buku per buku, dari kitab per kitab, dari ayat per ayat, dan dari situ saudara akan mendapatkan kebenaran yang lengkap. Kalau saudara hanya mengandalkan khotbah pendeta tiap minggu, saudara tidak akan menemukan kelengkapan, dan bahaya kalau yang saudara dengar itu khotbahnya tidak sesuai dengan kelengkapan firman Tuhan. Saudara tidak tahu kalau saudara tidak membaca Alkitab ini sendiri. Ya, dicek ya. Setiap khotbah, setiap karakter yang dikhotbahkan dicek sehingga saudara akan tahu jikalau memang itu adalah dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memberi terang bagi saya dan bagi saudara untuk berjalan di dalam kebenaran. Untuk berjalan di dalam kebenaran, ya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. It gives understanding to the simple. Di dalam bahasa Inggris dikatakan orang yang simple, ya. Orang yang mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi Alkitab itu tidak hanya diperuntukkan kepada mereka yang mempunyai pendidikan tinggi, ya. Saudara tidak bisa membaca, saudara bisa mendengar, ya. Dengarkan lewat kaset, dengarkan lewat rekaman firman Tuhan dari A sampai Z, saudara akan mengerti, ya. Saudara tidak bisa membaca, tetapi saudara sudah diberikan pendengaran oleh Tuhan, diberikan otak, diberikan hati untuk bisa memahami dengan sederhana, untuk memperlengkapi hidup saudara. Sehingga dari situ pun saudara tidak ada alasan bagi orang yang tidak berpendidikan, bagi orang yang tidak bisa membaca, tidak akan mengerti firman Tuhan. Tidak. Ya. Firman Tuhan ini diperuntukkan bagi manusia, baik yang pandai, yang tidak berpendidikan, yang kurang berpendidikan. Dan justru terkadang orang-orang yang sederhana seperti ini, orang yang lebih mudah bertemu dengan anugerah kasih Tuhan, ya. Orang-orang yang terlalu pandai bukan berarti mereka tidak bisa bertemu dengan kebenaran Tuhan, tetapi kebanyakan mengandalkan kepandaian mereka sendiri. Tapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sederhana ini, saudara, orang-orang yang simple ini akan lebih mudah untuk bertemu dengan keselamatan Tuhan. Saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 saya akan bacakan. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sini Alkitab juga menggunakan kata bodoh, ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, ya. Orang-orang yang merasa sok pintar itu menganggap kita bodoh, tapi sebetulnya mereka yang bodoh. Tetapi bagi kita adalah keselamatan, saudara. Karena itu ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan, ya. Ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil ini oleh sebagian orang yang berintelektual tinggi dikatakan suatu kebodohan. Tetapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang dianggap bodoh oleh mereka tetapi menerima pemberitaan Injil ini. Itu saudara. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saya akan lanjutkan ayat 31
saudara, ayat 31. Mulutku kuanggakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Mulut pemazmur itu dibuka lebar dan megap-megap. Bicara apa nih saudara? Kehausan. Pemazmur ini kehausan. Kehausan akan firman Tuhan. Haus, ya. Sangat kehausan. Sangat kehausan. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Sebagian dari saudara pernah menyanyikan lagu ini, ya. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, ya. Dan di Mazmur 143 ayat ke-6, aku menadahkan tanganmu kepadamu seperti tanah yang tandus. Tanah yang tandus. Ketika tanah yang tandus itu mendapat satu drop air, langsung nyesep, meresap, saudara. Itulah gambaran yang diungkapkan pemazmur. Dia begitu kehausan akan firman Tuhan. Dia begitu kehausan akan apa yang Tuhan sudah sediakan melalui Taurat Tuhan. Biarlah saya dan saudara juga boleh menjadi haus, saudara. Tiap hari kita merindukan firman Tuhan. Kita tiap hari haus, ya. Sehingga kita pun akan dilegakan, kita akan disegarkan, ya. Kita akan diberikan satu, ya, kesegaran yang memang dari Tuhan sendiri. Bagaikan kita minum air yang menyegarkan di teriknya panas matahari. Inilah yang menjadi ungkapan daripada pemazmur. 132, saudara. Pemazmur berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Pemazmur berdoa berseru kepada Tuhan, berpalinglah kepadaku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Pemazmur adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang mencintai nama Tuhan. Nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu perlu dipermuliakan. Nama Tuhan itu perlu dijunjung tinggi, ya. Mungkin saudara di TV atau di luar sana pernah atau seringkali mendengar, oh Jesus, oh Christ, ya, oh God. Mereka ini menggunakan nama Tuhan dengan sangat sia-sia. Tidak memiliki arti yang kudus di dalam ungkapannya. Dan janganlah sebagai orang percaya berlaku demikian, saudara. Saudara boleh berseru kepada Tuhan, oh my God, help me, I am dying. Ya. Itu doa, saudara. Tetapi kalau saudara hanya mengungkapkan, oh my God, tanpa iman yang berseru dan memohon pertolongan Tuhan, itu saudara sudah menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Nama yang kudus kau sia-siakan. Sehingga kembali di sini pemazmur berseru kepada Tuhan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Pemazmur berseru kepada Tuhan. Ya. Pemazmur yang tiap hari, tiap waktu memelihara firman Tuhan, dia masih berseru. Ya. Masihkah saudara berseru? Seperti pemazmur ini setiap hari di dalam menghadapi hari-hari saudara. Di dalam menghadapi krisis-krisis saudara. Di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan saudara. Masihkah saudara mau berseru dan berkata, Tuhan berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebagian orang Kristen merasa sombong. Dia tidak lagi perlu berseru kepada Tuhan. Dan sebetulnya di sinilah kita diajar. Inilah kerendahan hati bagi orang percaya yang senantiasa beriman kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan itu, anugerah keselamatan itu, kasih Tuhan itu 100% ada di tangan Tuhan, saudara. Jangan asal klaim aja. Kekuasaan itu Tuhan mau beri atau tidak itu tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombongkan dirimu. Jangan sombongkan diriku. Biarlah tiap hari, meskipun saya dan saudara sudah membaca Alkitab terus, sudah berserah sebagai orang-orang percaya hanya kepada Tuhan,
janganlah kita juga boleh berhenti-henti akhirnya berseru ya untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan tiap hari. Hari ini ada, hari besok mungkin ada bagi saudara. Karena itu hanya belas kasihan Tuhan. Karena itu hanya kebaikan Tuhan ya. Ayat 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Kembali saudara, pemazmur ini yang terus-menerus memegang Taurat Tuhan, janji-janji Tuhan, peringatan Tuhan, dia masih berseru di ayat 133 ini. Pemazmur masih berseru kepada Tuhan, Tuhan, teguhkanlah langkahku oleh janji-janjimu. Ya, teguhkanlah oleh langkahku. Sebagai manusia kita, meskipun sudah hidup di dalam Tuhan, sudah memegang firman Tuhan seperti pemazmur, belum sempurna. Saudara, belum sempurna. Jadi jangan lengah agar saya dan saudara tidak meminta pertolongan Tuhan lagi. Hati-hati. Mintalah pertolongan Tuhan tiap hari. Tuhan, teguhkanlah langkahku oleh janji-janjimu, sehingga aku hari ini akan berjalan di dalam jalanmu, di dalam kebenaranmu, di dalam terangmu ya. Sehingga kejahatan itu tidak akan berkuasa atasku. Kembali kita diingatkan ya, iblis itu kan bagikan singa yang mengaum-ngaum ya, yang mencari mangsa ya. Kalau kita lengah, kita bisa diterkamnya. Kalau saudara lengah, saudara bisa diterkamnya. 134, bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Ya. Kembali, saya katakan pemazmur ini hidupnya begitu memegang Taurat Tuhan, begitu memegang perintah dan peringatan Tuhan, begitu ya berserah kepada Tuhan. Tetapi dia masih dimusuhi. Dia masih dimusuhi. Ini adalah satu gambaran yang mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Meskipun saya dan saudara adalah orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, yang hidup di zaman ini, bukan berarti kita tidak akan dimusuhi, bukan berarti kita tidak akan memiliki masalah, bukan berarti kita tidak akan dihadapkan oleh krisis. Tetapi justru saudara, masalah krisis-krisis kehidupan itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab, akan membangun ya, iman saya dan iman saudara. Saya akan sejenak mengajak saudara melihat dari Yakobus pasal yang 1, pasal 1 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Biarlah ini boleh ya mengingatkan saya, menyegarkan saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow, siapa yang bisa menerima ini saudara? Tidak semua orang Kristen mungkin waktu pertama kali membaca bagian ini bisa menerimanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lanjutkan yang ke-5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada manusia yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, apakah saudara dan saya saat ini jikalau menghadapi krisis, termasuk masalah krisis virus corona ini adalah pekerjaan setan ya. Ini adalah kuasa si iblis. Kembali saya dan saudara hidup di dunia yang sudah dikuasai dosa. Hati-hati ya. Hati-hati hanya untuk berkata demikian. Saudara harus balance ya. Saudara harus imbangi dengan firman Tuhan yang lain, agar saudara boleh dijadikan dewasa. Kalau saudara sanggup menghadapi pergumulan saudara, kalau saudara sanggup menghadapi krisis saudara dan mau menerima ya firman Tuhan ini, saudara akan dibawa kepada kematangan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya. Kalau saya dan saudara menganggap krisis-krisis yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memoles kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata akan
lain. Ya, akan lain, saudara. Pegang firman Tuhan, praktekkan, saudara. 133, sudah ya, 135. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kembali saudara sudah tahu bagaimana pemazmur hidup, ya, sebagai orang yang memegang firman Tuhan, titah Tuhan, peringatan Tuhan senantiasa. Tetapi di sini pemazmur juga meminta agar Tuhan menyinari hambanya, yaitu pemazmur, dengan wajahnya sendiri. Dengan wajahnya sendiri. Sehingga kembali saudara, saya pun dan saudara pun diajarkan untuk berkata yang sama kepada Tuhan melalui pemazmur ini. Katakanlah, Tuhan, sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kalau saudara kembali mengatakan apa yang dikatakan pemazmur kepada Tuhan, dengan tulus hati, dengan sungguh saudara, saya yakin kuasa firman Tuhan dan kuasa Tuhan untuk merubah hidup saudara yang lebih dekat, yang lebih seturut, yang lebih sesuai dengan Tuhan dan kehendaknya akan terjadi. Ya. Kalau kembali saudara hanya menjadi pendengar, ya, hanya menjadi pendengar dan pembaca yang begitu lewat, ya saudara, susah saudara untuk mengerti dan dirubah oleh Tuhan. Oleh karena itu, bacalah, renungkanlah, ya, apa yang dikatakan pemazmur ini disediakan bagi kita untuk menjadi berkat rohani. Praktekkanlah. Dan dari ayat ke ayat kita akan diperbaharui, kita akan disegarkan, kita akan dirubah untuk sesuatu yang lebih baik. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu. Tuhan itu adalah terang, saudara. Kita tahu Tuhan itu adalah terang. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, 1 Yohanes 1 ayat kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, dan di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Jikalau saya dan saudara kembali seperti pemazmur ini meminta kepada Tuhan, Tuhan, sinarilah hambamu dengan wajahmu, sinarilah hambamu dengan terangmu, saudara. Saudara akan diberikan terang yang menembus segala kegelapan, bahkan kegelapan hidup saudara. Dan saudara, dari situ seharusnya kita akan luruskan, ya, kita akan dibenarkan, kita akan bertobat. Kalau saudara berseru, Tuhan berikan terangmu, bukan hanya jalan mana yang aku harus tempuh nanti, tetapi kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diriku juga, usir itu saudara, ya, usir itu, ya, di dalam kuasa Tuhan, agar saya dan saudara memang dijadikan terang oleh Tuhan. Dan sebenarnya nanti saudara, ya, sebenarnya nanti di Wahyu 21-23, apa yang akan terjadi sebenarnya? Wahyu 21-23 demikian bunyinya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ya. Anak domba itu adalah lampunya. Nanti di akhir ketika saya dan saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu terang seperti ini, ya. Lampu tidak perlu, neon tidak perlu, matahari tidak perlu, bulan tidak perlu. Karena Yesus itu adalah terang dan Yesus itu akan menerangi. Ya. Biarlah saudara, Yesus juga menjadi terang saudara dan saya yang akan menerangi, yang akan menyingkapkan segala
kegelapan yang ada, yang akan mengusir segala kegelapan yang ada, saudara. Ya, itu pegang, saudara. 136 saya akan akhiri di sini. 136. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Air mata pemazmur berlinang seperti aliran air. Itu adalah gambaran apa, saudara? Kalau saudara nangis terus, ya, nangis karena melihat manusia-manusia itu tidak berpegang pada Taurat Tuhan, itu gambaran apa, saudara? Pernahkah saudara menangis karena melihat manusia-manusia yang bobrok hidupnya, yang tidak takut akan Tuhan? Coba saudara renungkan sendiri. Pernahkah saudara menangis sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, melihat kehidupan dunia ini, melihat manusia-manusia yang begitu tidak takut kepada Tuhan, yang tidak berpegang pada Taurat Tuhan? Itu gambaran apa, saudara? Mungkin terlalu sulit bagi sebagian orang, ya, untuk menyelami perkataan pemazmur ini. Hati pemazmur begitu hancur melihat orang-orang yang hidup bobrok, saudara. Ya, hidup bobrok, hati pemazmur hancur. Adakah hati saya dan saudara juga hancur melihat kebobrokan dunia ini, melihat kebobrokan manusia ini? Atau justru saat ini saya dan saudara terlibat di dalam kebobrokan itu sebagai anak-anak Tuhan? Bertobatlah, saudara, bertobatlah, agar firman Tuhan ini menerangi kebobrokan saudara. Kalau saudara sudah bertobat, bawalah terang ini bagi mereka yang saudara tahu adalah orang-orang yang bobrok, orang-orang yang tidak berpegang pada Taurat Tuhan, agar mereka juga boleh bertemu dengan terang Tuhan dan disingkapkan kegelapannya. Bertobat, saudara. Puji Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini dan berikan kesempatan saya dan saudara dari hari ke hari dipoles oleh Tuhan untuk lebih baik lagi dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kembali berikan kesempatan agar saudara juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Amin.